Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, marilah kita belajar bedah contoh hukum bacaan ilmu tajwid di dalam surat Al-Duha. Sebelumnya, mari kita membacanya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bini'mati rabbika fahaddits. Kemudian setelah kita membacanya, mari kita menemukan atau mencarinya contoh hukum bacaan ilmu tajwid di dalam surah Al-Duha. Pada ayat pertama ini ada wadduha. Ini apa ini? Wadduha ini ada namanya al-samsiyah karena ada al bertemu dengan do. Kemudian pada ayat kedua ini ada walaili idza saja. Nah, ini ada alnya ini juga al-samsiyah karena ada al bertemu dengan lam. Kemudian ida ini namanya matobi'i karena ada fathah diikuti dengan alif. Kemudian pada ayat ketiga nah ini namanya matobi'i karena ada fathah diikuti dengan alif. Ma wadda'aka rabbuka. Nah, ini roknya ini namanya rok tafhim karena roknya berharokat fathah. Wa ma ini juga namanya matobi'i karena ada fathah diikuti dengan alif. Kemudian pada ayat keempat walal nah ini namanya mad badal a-nya karena ada a yang dibaca panjang. Kemudian roknya ini namanya rok tafhim karena roknya berharokat fathah. Khairul laka. Nah, ini namanya idgham bilahunnah karena ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam. Kemudian minal nah ini namanya al-qamariyah karena ada al bertemu dengan alif. Ini namanya matobi'i karena ada dhammah diikuti dengan wawu. Kemudian pada ayat kelima wala saufa yu'ti. Nah, ini namanya matobi'i karena ada kasrah diikuti dengan ya. Rabbuka. Nah, ini roknya namanya rok tafhim karena roknya berharokat fathah. Kemudian fatardo. Ini roknya ini namanya rok tafhim karena ada rok rok sukun yang didahului dengan fathah. Kemudian pada ayat ke-6 alam ya. Nah, ini namanya idhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan ya. Yajid. Nah, ini namanya qalqalah sugro karena ada huruf qalqalah yang matinya asli. Yatimah. Nah, ini namanya ti ini juga namanya matobi'i karena ada kasroh diikuti dengan ya. Timaufa. Nah, ini namanya ikfa aqiqi karena ada fathah tanwin bertemu dengan fa. Fa'awa. Ini a-nya ini namanya mad badal karena ada a yang dibaca panjang. Kemudian pada ayat ke-7 wa wajadaka dhallan. Nah, ini namanya mad lazim musaqal kilmi
karena ada mad tabi'i bertemu tasdid yang dibaca 3 alif gitu. Kemudian pada ayat ke-8 wa wajadaka nah ini namanya mad wajib mutasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Fa ini namanya ikhfa hakiki karena ada fathah tanwin bertemu dengan fa. Nah kemudian pada ayat ke-9 fa'amal. Nah ini mimnya ini namanya hunnah karena ada mim yang bertasdid. Al yati ini namanya alnya al qamariyah karena ada al bertemu dengan ya. Ti ini namanya mad tabi'i karena ada kasroh diikuti dengan ya. Fala taqhar. Nah ini namanya qalqalah sugro karena ada huruf qalqalah yang matinya asli. Taqhar. Nah ini roknya ini namanya rok tafhim karena ada rok sukun yang didahului fathah. Kemudian pada ayat ke-10 wa amma ini mimnya ini namanya gunnah karena ada mim yang bertasdid. As-sailah. Nah ini alnya ini namanya apa itu as-samsiyah karena ada al bertemu dengan sin. Sailah ini namanya mad wajib mutasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Fala tanhar. Nah ini namanya idhar halqi karena ada nun sukun bertemu dengan ha. Roknya namanya rok tafhim karena ada rok sukun yang didahului fathah. Kemudian pada ayat ke-11 wa amma. Nah ini mimnya ini namanya hunnah karena ada mim yang bertasdid. Bini'mati rabbika. Nah roknya ini namanya rok tafhim karena roknya berharokat fathah. Kemudian fahadis. Nah udah selesai. Semoga bermanfaat ilmu yang saya sampaikan. Sebelumnya mari membaca sholawat tibbil qulub terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ilmu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.